Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebentar, saya kirim dulu alamatnya. Oke ya, kali ini kita ada terawangan lagi ya. Ini dari luar negeri ya, yaitu dari nomor mana ini? Plus 60 ya, plus 60. Plus 60 itu negara mana ini? Kita cek dulu. Myanmar. Dari Myanmar, nampaknya dari Myanmar. Ya, dari Myanmar. Jauh ya, jauh. Oke, kita mulai ya untuk terawangannya ya. Ada beberapa benda ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 benda ya, ada 5 benda. Beberapa diantaranya kosong ya, beberapa diantaranya kosong. Ada 2 yang kosong, yaitu yang bentuknya taring ya, itu kosong, kosong semua. Dan saya duga, mohon maaf ya, ini saya duga taring-taring ini nampaknya adalah replika ya. Replika itu dibuat dengan mencampurkan bahan-bahan kimia begitu, sehingga kemudian terbentuklah sebuah taring-taringan, penampakannya seolah seperti taring tapi sebenarnya adalah bahan kimia. Bahan-bahan seperti ini ya, apabila digunakan untuk rumahnya kodam ya, atau kita sebut dengan vessel begitu, maka biasanya jelek ya. Jadi dia hanya mampu menampung energi dalam jumlah kecil ya, sehingga ya ketika dipakai cepat habis kayak gitu ya. Itu penjelasannya. Jadi yang bentuknya taring-taring ini kosong ya. Kemudian kita ke benda yang ketiga ya. Jadi ada 2 tadi yang taring-taring kosong semua Mas ya. Kemudian benda yang ketiga yaitu sebuah kulit ya, sebuah kulit. Kulit ini ada rambut-rambutnya begitu, dan ini kelihatan ada minyaknya. Berarti apa? Kulit ini masih dirawat ya. Nah, untuk benda yang ketiga, yang kulit ini ya, ini berkodam ya, ini berkodam. Saya melihat untuk sosok kodamnya yaitu tinggi besar ya. Dia badannya hitam, tapi ini bukan gendruwo ya. Tinggi besar hitam, tapi ini bukan gendruwo. Nah, asal kodam ya itu dari hutan di daerah Sumatera ya. Ini masuk kategori jin hutan, dia dark entitas ya. Sekali lagi dia dark entitas. Apabila orang yang membawanya tidak kuat ya, maka badan akan terasa berat. Ya, itu kalau tidak kuat. Kalau kuat ya tidak masalah ya, kayak gitu. Nah, untuk umur ya kira-kira usianya adalah 1800-an tahun dengan level power sekitar 8,8. Jadi ini dari segi usia ya tergolong tua, kemudian dari segi power ini tergolong kuat, bagus, layak koleksi ya, walaupun dia dark entitas tapi nggak masalah. Kemudian untuk tuahnya sendiri, yang pertama yaitu proteksi ya, pagar goib, keselamatan dari bahaya, kemudian bisa digunakan untuk kebal ya, bisa dicoba. Kemudian membooster kekuatan fisik dan stamina, supaya kekuatan manusia itu di atas rata-rata. Jadi nggak gampang capek, tapi selain nggak gampang capek juga kuat memikul beban yang di luar kewajaran atau di luar nalar kayak gitu. Jadi membooster kekuatan fisik dan stamina. Nah, selain itu ini membuat orang itu kalau ketemu orang lain ya, kalau orang ketemu orang lain tuh orang itu mudah apa ya, mudah cocok gitu loh ya, mudah percaya, terlihat seolah-olah kita itu seperti orang yang lugu gitu loh ya. Jadi seperti orang yang lugu yang nggak punya keinginan yang aneh-aneh, sehingga ketika orang berjumpa pertama itu langsung, oh saya cocok sama orang ini, kayak gitu, langsung kayak gitu. Jadi kurang lebih itu ya, seperti itu untuk tuahnya ini bagus untuk bekerja ya, artinya memang dia membuat stamina itu nggak gampang capek ya, utamanya yang kerja-kerja fisik ya, itu nggak gampang capek, nggak gampang lelah kayak gitu. Kemudian kalau untuk perawatan ya, ini bagusnya dioles dengan minyak jafaron merah yang dicampur dengan minyak kelapa atau minyak kelentik ya. Perawatan itu adalah suatu hal yang tidak harus ya. Kalau ada ya dikasih, kalau enggak juga enggak masalah. Karena prinsip Mbah Wira jangan sampai manusia yang direpotkan oleh kodam ya, tapi harus kodam yang repot untuk manusia kayak gitu. Oke, sekarang kita benda yang kedua yaitu sebuah tombak ya. Tombak ini berkodam ya. Tombak ini berkodam. Dari getaran energinya atau dari vibrasi energinya, ini kodamnya adalah kodam asli bawaan dari empu kayak gitu ya. Untuk sosoknya yaitu laki-laki tua kurus ya, laki-laki tua kurus, dia sedang duduk bersila,
Dia memakai baju putih-putih panjang dan membawa tongkat ya. Ini untuk asalnya dari hutan di Jawa Timur, masuk kategori jin gunung atau jin daratan. Dia white, entitas tanpa dampak negatif. Ini tuahnya udah jalan ya, sama seperti benda yang kulit tadi, itu tuahnya juga udah jalan. Saya merasakan pencampuran energi yang bagus antara manusia dengan benda tersebut. Kemudian untuk usia ya, kira-kira adalah 2200 tahun dengan level power sekitar 9. Jadi benda ini bagus dan layak koleksi, walaupun wujudnya hitam jelek seperti ini ya, tapi ini bagus ya. Untuk sisi kodamnya bagus. Ini white, entitas tanpa dampak negatif ya. Kemudian untuk tuahnya ya, yang pertama ini tuahnya lebih ke arah pahit lidah ya. Pahit lidah itu ngomong sak ngomong itu jadi kenyataan, ngomong sak ngomong itu mudah terwujud kayak gitu. Itu untuk tuah yang pertama. Kemudian tuah yang kedua yaitu dalam hal pengasihan, membuat kita mudah disenangi oleh orang lain kayak gitu. Nah, kalau untuk perawatan ya, ini bagusnya dicuci bersih ya. Jadi siapkan air jeruk ya, kemudian tombak ini direndam dengan air jeruk, kemudian disikat pelan-pelan pakai sikat gigi yang dicolekkan ke sabun colek. Biasanya saya pakai sanglet rasa jeruk ya. Jadi disikat pelan-pelan sampai bersih, sampai putih. Setelah bersih putih kemudian diwarangi. Nah, setelah diwarangi dioles dengan minyak singer. Minyak singer itu minyaknya mesin jahit, supaya apa? Supaya tidak berkarat. Kalau Anda ingin mengoleskan minyak sebagai sesaji atau offering, maka lebih baik itu dibakarkan. Nah, jadi misalnya ini kan bagusnya dikasih kembang setaman, kopi pahit sama kayu gaharu ya. Jadi taruh di sebelahnya begitu kembang setaman, kopi pahit, kemudian dupa gaharu atau kayu gaharu dibakar. Kan ada asapnya. Nah, kemudian tombak ini dikenai asapnya kayak gitu. Jadi jangan langsung dioles ke bendanya, sayang ya. Akhirnya bendanya itu jelek, hitam kayak gini, debu-debu nempel, gampang kotor kayak gitu. Jadi ini perawatannya kayak gitu ya. Ini bagus ya, benda yang tombak ini bagus ya, tombak warna hitam ini bagus. Nah, sekarang kita ke benda yang terakhir ya, yaitu muntah besi ya, muntah besi. Nah, muntah besi ini aktif ya, energinya aktif. Memang ini tidak berkhodam ya, tapi ini energinya aktif ya. Karena energi bukan makhluk ya, maka dia tidak ada asal, tidak ada usia, tidak ada jenis kelamin ya. Kalau untuk energinya sendiri, kalau saya skalakan dari 1 sampai 10 kira-kira berada di level 9. Jadi memang ini energinya aktif, bagus ya. Ini sudah jalan. Untuk tuannya sendiri lebih ke arah keselamatan dan proteksi ya. Dari bahaya nyata maupun bahaya yang bersifat gaib. Nah, ini perlu saya jelaskan, karena energi itu bukan makhluk ya, maka ketika tuahnya itu berjalan ya, ketika tuah suatu benda-benda bertuah itu digunakan, maka jalannya tuah itu dengan menggunakan energi. Nah, ketika energinya itu dipakai, karena energi itu bukan makhluk, maka bisa habis, ya bisa habis. Kalau itu makhluk ya berkhodam ya, misalnya khodam ya, ketika dipakai itu ketika energinya habis maka dia akan merecovery. Kenapa? Karena dia makhluk, dia bisa istirahat, dia bisa merecovery. Tapi kalau itu hanya energi, maka ketika dipakai ya, lama-kelamaan akan habis. Ketika habis ya sudah, selesai, habis tuahnya kayak gitu. Itu sedikit ya tentang benda tadi ya. Langsung mas. Iya. Kita tadi nggak dapat bungkusan. Iya. Kita nggak dapat ini. Mas Angga masih loh? Oh ya, saya tak tutupnya kurang dulu. Nggih. Monggo. Nggih, monggo. Oh, selaran Mas, kesel Mas. Monggo pun kula print pun masuk ke TU. Nggih, sami-sami. Monggo. Manut jenengan. Wah, mboten kayak. Nggih. Oke, kita lanjut ya. Jadi karena energi itu bukan makhluk ya, maka dia bisa habis ya. Ketika terus-menerus dipakai, tuahnya akan habis. Kemarin di kolom komentar itu ada yang mengkritik saya. Sebenarnya bukan kritik ya, itu masuk kategori hate speech ya. Hate speech itu ujaran kebencian. Kenapa? Kalau kritik itu saya masih bisa menerima, tapi kalau hate speech itu gimana ya? Contoh begini. Pak, YouTube-nya pakai cara yang biasanya dong. Kalau pakai live streaming suaranya kecil. Itu kritik. Dan itu saya masih bisa menerima. Kenapa? Karena itu sifatnya membangun. Tapi beda cerita dengan hate speech ya. Contohnya begini. Saya punya azimat dari tahun 2015.
Katanya itu hanya energi saja, energi bisa habis, bisa hilang. Tapi nyatanya saya punya azimat dari tahun 2015 sampai sekarang saya pakai, energinya tetap ada. Nah ini, ya itu head speech. Kenapa? Karena itu berarti kan menyaksikan. Jadi maksud saya begini, kita ambil contoh yaitu muta besi ini tadi ya. Saya katakan bahwa itu adalah energi yang diisikan. Ya, energi yang diisikan ke dalam suatu benda. Kemudian karena energi itu ketika diisi itu disertai dengan niat ya agar dia bertuah, maka kemudian benda tersebut memberikan tuah, yaitu contohnya tadi adalah keselamatan, kayak gitu ya. Nah, energi ketika diisikan ke dalam suatu benda, maka banyak faktor yang mempengaruhi. Ini sebenarnya kalau bukan murid saya juga saya malas yang jelaskan. Kenapa? Karena itu termasuk dalam kekayaan ilmu, ya kekayaan ilmu. Dan itu nggak ke semua orang saya mengajarkan, tapi kan ada head speech itu tadi, ya ujaran kebencian tadi, maka kemudian saya jelaskan nih di sini, ya saya jelaskan. Jadi begini, ya ketika sebuah energi itu diisikan ke dalam suatu benda, maka itu Anda bayangkan seperti power bank, ya seperti power bank. Power bank itu ada kapasitasnya. Ada benda-benda yang memang mampu menyimpan energi dalam jumlah besar, contohnya adalah permata dan logam mulia. Juga ada benda-benda yang mampu menyimpan energi dalam jumlah kecil. Contohnya adalah plastik, olahan plastik, dan bahan kimia. Kayak gitu. Air itu termasuk yang bisa menyimpan energi dalam jumlah banyak. Itulah kenapa saya katakan bahwa dua benda ini nampaknya adalah replika. Kenapa kalau replika itu terbuat dari bahan kimia, maka dia hanya mampu menyimpan energi dalam jumlah kecil. Itulah maksud saya itu ke sana. Jadi seperti power bank, ada power bank yang kapasitasnya besar, ada power bank yang kapasitasnya kecil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, listrik atau energi yang diisikan ke dalam power bank tadi itu juga beragam. Ada yang listriknya diisi penuh, ada yang tidak, ada yang setengah penuh, dan lain sebagainya. Sama, muta besi tadi, ya, yang pertama bahannya adalah logam, itu bagus, ya dari segi bahan dia mampu menyimpan energi dalam jumlah besar. Yang kedua, dari segi energi yang diisikan ke situ kuat. Ya skalanya 9 tadi, kalau saya skalakan dari 1 sampai 10 kira-kira berada di level 9. Berarti itu kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teknik kuncian. Ketika semakin bagus teknik kuncian itu, ya, maka energi akan tersimpan dalam benda itu semakin lama. Karena enggak, kalau istilah orang Jawa itu ngowos ya. Ngowos itu apa ya? Ngabar atau apa ya? Hilang dengan seiring waktu. Ya. Kalau kunciannya itu semakin bagus, maka energi yang ngowos atau yang hilang berjalannya waktu itu semakin kecil. Itulah kenapa saya sering katakan bahwa saya memiliki sebuah pusaka yang mana itu sudah 8 generasi, isinya hanya energi, tapi energinya masih kuat. Kenapa? Karena kunciannya bagus. Nah ini saya pernah menjelaskan dulu. Ya kalau Anda pernah mendengarkan ya, saya pernah mengulas dulu. Memang seorang empu itu memiliki teknik kuncian yang istimewa. Jadi ketika namanya itu disepuh ya, dikunci itu disepuh. Ketika sebuah energi dimasukkan ke dalam suatu pusaka, kemudian sama seorang empu itu disepuh ya, itu dikunci secara reaksi fisika dan kimiawi. Maka energi tersimpan dalam pusaka tersebut bisa bertahan beberapa generasi. Memang energi itu macam-macam. Ada yang seminggu bertahan dalam sebuah benda, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang sampai berbeda generasi. Kalau 8 generasi itu, kalau satu generasi kira-kira 60 tahun, berarti sekitar 480 tahun. Itu ada benda-benda seperti itu, dan memang saya punya gitu loh. Jadi tolonglah ya, ketika saya menjelaskan sesuatu itu janganlah pikiran Anda itu dipenuhi dengan hasrat ingin mencaci maki. Ibarat Anda itu sebuah gelas, ketika Anda mau belajar, maka kosongkan dulu gelasnya. Supaya apa? Supaya ketika diisi itu nggak tumpah gitu loh. Ya. Kalau misalnya ya, Anda ketika belajar apapun selalu merasa diri Anda itu sebagai gelas yang penuh, ya. Ketika orang ngajar, ya itu tadi akhirnya yang keluar adalah head speech atau ujaran kebencian, mengkritik. Ya memang negara kita itu penuh dengan orang-orang yang kritis ya. Kritis itu apa? Hobinya mengkritik terus, tapi nggak ada solusi. Belum juga suatu hal itu didengarkan, ditelaah ya, tapi udah dikritisi. Ya itulah kenapa ada peribahasa sampai mulutmu harimaumu ya, karena seperti itu. Belum juga didengarkan 2 kali, belum juga dilihat 2 kali, belum juga dirasakan udah keburu dikritiki kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas komentar-komentar yang head speech ya, nanti akan kita bahas tersendiri. Oke, kita sapa dulu yang sudah hadir ya, Mas Dio,
Waalaikumsalam, come back again. Terima kasih Mas Dio ya, selalu menjadi penonton setia. Kemudian Mas Davis ya hadir lagi, terima kasih. Mbak Happy hadir, oke terima kasih. Ada pertanyaan ya. Maaf mau tanya, kalau misal terawangan rumah bisakah? Jawabannya bisa ya. Lalu harus cantumkan tampak depan saja atau bagaimana? Kalau biasanya saya terawangan rumah itu seluruhnya ya, jadi depan, belakang, kamar-kamar difoto semua, dan itu ongkosnya sama ya, yaitu 50.000 per satu rumah ya, murah meriah aja. Saya memang membuka layanan terawangan ini untuk membantu ya teman-teman yang ya gimana ya namanya praktisi itu oknum itu selalu ada ya. Nah, daripada Anda tertipu oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ya, maka saya mengadakan terawangan murah meriah 50.000 ini. Sebenarnya kalau nggak inget hal-hal kayak gitu, males saya nerawang 50.000 ya. Kenapa? Karena nerawang itu susah, resikonya besar ya. Belum lagi kalau yang diterawang itu nggak terima kemudian gampar dan sebagainya, itu sebenarnya sangat berisiko sekali. Tapi ya nggak apa-apa, demi amal ya, amal membantu orang lain, saya tetap membuka terawangan dengan mahar murah meriah ya. Oke, kemudian Pak Yai ya, Dwi Agung. Ada selalu Mbah, fans Mbah Wira nomor 1, terima kasih ya Pak Kiai, semoga sehat selalu. Kemudian Kailan ya, assalamualaikum ya, waalaikumsalam ya, sukses selalu. Oke, saya rasa itu ya semua yang hadir sudah saya jelaskan ya. Kita akan live satu kali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar. Terima kasih, selamat sore.